Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Hanes Saputra dengan NIM 203230115. Ingin membuat video presentasi tentang pembuatan strategi korporat untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi. Baik. Sebelumnya kita harus ketahui strategi korporat itu apa. Jadi strategi korporat adalah rencana besar yang dibuat oleh manajemen puncak untuk menentukan arah seluruhan perusahaan. Jika diibaratkan, perusahaan adalah sebuah kapal besar dan strategi korporat adalah peta jalan untuk menentukan ke pelabuhan mana kapal tersebut akan berlabuh. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai tahap pembuatan strategi korporat. 1. Strategi korporat ataupun corporate strategy. Nah, pada tahap ini perusahaan menjawab pertanyaan, di bisnis apa seharusnya kita berada. Nah, gitu. Fokus utamanya adalah mengelola portofolio bisnis agar nilai perusahaan secara keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ada tiga arah utama dalam strategi korporat. 1. Strategi pertumbuhan ataupun growth. Nah, strategi pertumbuhan ini adalah memperluas cakupan perusahaan, misal menambahkan produk baru atau masuk ke pasar baru. Nah, itu adalah strategi pertumbuhan ataupun growth. Selanjutnya adalah strategi stabilitas ataupun stability. Strategi stabilitas ini mempertahankan kegiatan yang ada tanpa perubahan besar. Misalnya dilakukan saat ekonomi tidak menentu. Nah, itu strategi stabilitas. Dan selanjutnya adalah strategi penghematan ataupun retrenchment. Apa itu strategi penghematan? Mengurangi skala operasional atau menjual unit bisnis yang tidak menguntungkan untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, itu adalah strategi penghematan. Jadi, strategi penghematan ini misal menjual alat-alat yang tidak menguntungkan bagi perusahaan di sebuah perusahaan agar modalnya tetap ada lalu menyelamatkan perusahaan. Nah, itu. Selanjutnya ada strategi alternatif ataupun mencari pilihan. Sebelum memilih satu jalan, manajemen harus menyusun berbagai alternatif berdasarkan analisis situasi, seperti analisis SWOT. Beberapa pilihan alternatif yang umum adalah integrasi vertikal, yaitu mengambil alih pasok ke belakang ataupun distributor yang ke depan. Contoh, pabrik mie instan membeli perkebunan gandum. Nah, gitu. Jadi barang yang dibeli dengan perusahaan itu berkaitan. Contohnya di ini tadi, pabrik mie instan membeli pasokan gandum karena gandum itu bahan untuk membuat mie instan. Terus ada disertifikasi konsentrik, masuk ke dalam bisnis baru yang masih berhubungan. Contoh, perusahaan sepatu mulai menjual kaos kaki. Nah, gitu. Jadi membuat produk-produk baru ataupun menjual produk-produk baru yang masih berhubungan dengan perusahaan ataupun produk sebelumnya.
Itu tadi misalnya sepatu menjual kaos kaki ataupun toko baju menjual celana-celana, jadi yang masih berkaitan. Aliansi selanjutnya ada aliansi strategis. Bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa harus bergabung dengan sepenuhnya. Nah, itu maksudnya kita bergabung dengan perusahaan lain tanpa harus bergabung sepenuhnya gitu. Jadi tujuannya tetap tercapai. Selanjutnya ada tentang seleksi strategi terbaik. Nah, gitu. Setelah memiliki daftar alternatif, perusahaan harus memilih yang paling sesuai. Proses seleksi ini biasanya menggunakan alat bantu ataupun matriks untuk melihat posisi bisnis saat ini. Jadi alat ukur ibaratnya. Contohnya seperti metrik BCG ataupun Boston Consulting Group mengelompokkan bisnis menjadi start, pertumbuhan tinggi, pangsa pasar tinggi, perlu investasi besar. Terus ada cash cow, pertumbuhan rendah, pangsa pasar tinggi, menghasilkan uang banyak. Terus question mark, pertumbuhan tinggi, pangsa pasar rendah, perlu diputuskan lanjut ataupun berhenti. Terus dogs, pertumbuhan rendah, pangsa pasar rendah, sebaiknya ditutup. Nah, itu dogs ini agak mengarah ke negatif ataupun penurunan. Terus kriteria pemilihannya, kesesuaian, apakah cocok dengan visi dan misi. 2, kelayakan, apakah kita punya modal dan SDM yang cukup. Selanjutnya diterima ataupun stability, apakah pemegang saham dan karyawan setuju. Terakhir adalah menyusun kebijaksanaan. Kebijakan adalah pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasinya ataupun dengan pelaksanaannya. Mengapa kebijakan ini penting? Yaitu salah satunya menghindari kebingungan dalam pengambilan keputusan di tingkat bawah. Selanjutnya, memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus memastikan semua departemen SDM keuangan, pemasaran bergerak searah dengan strategi korporat. Contoh kebijakan. Perusahaan hanya akan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, meskipun harganya 10% lebih mahal. Ini mendukung strategi korporat tentang keberlanjutan sustainability-nya. Baiklah, sekian penjelasan tentang pembuatan strategi korporat dari saya. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.